Ideologi Abad ke-20 dan dibawakan oleh saudara Andreas Henry Kurniadi. Dan pada kesempatan malam hari ini saya mempersilahkan Henry Kurniadi untuk menjelaskan sedikit materinya ke mana arahnya. Oke, terima kasih atas waktunya, Saudara Jason. Ya. Tempo hari kita bertukar tempat ya. Saya yang jadi moderator, dia yang jadi narasumber, sekarang terbalik. Gitu. Tapi terima kasih atas kesediaannya. Ya, menyambung sedikit seperti biasa, format kita dimulai dengan presentasi, lalu diikuti dengan tanya jawab. Setiap respon 5 menit. Kecuali tidak ada yang bertanya lebih lanjut atau menanggapi lebih lanjut, dan kemudian semua bebas bertanya untuk bahkan saling menanggapi. Jadi posisi saya di sini sebagai pemantik saja dan tidak sebagai dalam tanda kutip guru yang tidak bisa salah dan lain sebagainya, itu tidak ada di sini. Kita semua berdialektika di sini dan mohon partisipasi teman-teman semua. Izinkan saya untuk nge-share window ya, suatu window sebentar. Mana itu? Oh, window. Hilang. Bentar. Kok hilang ya? Bentar. Nah, ini. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah. Oke. Ya. Jadi kita mulai dari judulnya ya. Kira-kira kalau teman-teman memandang dualitas ideologi di abad ke-20, kira-kira apa yang akan terlayang gitu? Apakah suatu pertentangan di fasisme versus ideologi lain atau perang dingin gitu? Dan saya yakin sebenarnya teman-teman akan mengarahnya ke abad ke-20 itu pasti ke perang dingin ya. Karena saya yakin dari segi waktu dualisme antara liberal kapitalis dengan ini komunis itu lebih lama daripada fasis yang notabene cuma 12 tahun. Nah, langsung saja kita akan melakukan suatu bedah pemikiran. Jadi terlepas dari setuju tidaknya kawan-kawan, terlepas dari bisa diterima tidaknya, jika kalian tidak setuju, maka di sini kita belajar untuk mengkritisi lebih jauh begitu. Dan jika kalian setuju, maka kita belajar untuk mempertahankan konsistensi argumen dari pemikiran tokoh ini begitu ya. Oke. Langsung saja bahwa yang akan kita rujuk di sini adalah blok timur dan blok barat, yaitu suatu pertentangan di abad ke-20 mengenai dua ideologi besar, yaitu liberal kapitalis yang dipimpin oleh Amerika dan sekutunya NATO yang bertahan bahkan sampai sekarang, dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kira-kira bisa dikatakan bahwa pertentangan ini membentuk konsepsi negara dunia pertama, negara dunia kedua ya. Sedangkan mereka yang memilih untuk tidak berpihak itu menjadi negara dunia ketiga. Negara dunia pertama merujuk pada negara maju, yaitu negara barat, dan mereka yang lebih kurang mampu untuk mengimitasi atau menduplikasi sistem barat. Sedangkan negara-negara dunia kedua itu merujuk pada negara berkembang, sedangkan negara ketiga merujuk pada negara yang dalam tanda kutip terbelakang begitu atau kurang berkembang. Nah, sebenarnya jika kita melihat dari peta ini begitu, kita melihat ada suatu paralelitas begitu antara dua peradaban sebenarnya. Nah,
sebenarnya ketika kita melihat peradaban ini ada banyak yang sebenarnya bisa digali ya. Kenapa kok yang warnanya biru itu bisa kita sebut barat, dan kenapa yang warna lain kita bisa sebut sebagai peradaban yang lain, itu sebenarnya bisa dilacak nanti sejak historisnya begitu. Tetapi yang menjadi inti dari uh, apa namanya tema kita sebenarnya adalah bahwa ada suatu akar peradaban dari suatu ideologi. Ideologi itu produk peradaban, dan tergantung peradaban mana yang menjadi penghasil dari ideologi itu. Di sini peta yang saya bawa berbeda dari peta yang sebenarnya saya konsepsikan begitu ya, karena ini memang peta pemikiran orang lain begitu. Nanti kita tokohnya siapa itu nanti akan kita bahas. Tapi lebih kurang di dunia modern ini tokoh ini berpendapat bahwa ada 6 peradaban di dunia. Yang biru ini peradaban barat, yang biru bisa dibilang hijau kebiruan ini adalah peradaban ortodoks, yang hijau kontras ini adalah peradaban Islam, dan merah ini peradaban Tiongkok, yang pink ini peradaban Jepang, yang kuning ini peradaban India. Jadi ada 6, dan tokoh ini berkata bahwa pada saat Perang Dingin itu terjadi, sebenarnya 4 peradaban selain peradaban Barat dan peradaban Ortodoks itu sudah menjadi reruntuhan begitu. Bisa dikatakan demikian. Menjadi reruntuhan karena kolonialisme ya, kolonialisme dan imperialisme begitu. Di peradaban Islam Ottoman sudah selesai, khalifah sudah tidak ada. Di Tiongkok dinasti Qing juga sudah turun. Di Jepang walaupun sudah mengalami modernisasi, tetapi baik Tokugawa bahkan era dari apa namanya Hirohito ya, Hirohito juga sudah dipaksa untuk turun karena sudah menyerah pasca Perang Dunia Kedua, dan demikian pula di India itu Mughal dan Maratha juga sudah selesai, sehingga yang tersisa ya tinggal peradaban Barat dan peradaban ortodoks. Nah, jadi kita tinggal tersisa 2 ini, lebih kurang. Untuk itu kita harus bertanya lebih jauh begitu. Sebenarnya apakah kedua peradaban ini jangan-jangan satu begitu? Sering orang mencampur adukkan begitu ya. Sebenarnya bagaimana peradaban timur dan peradaban barat itu sebenarnya definisi seperti apa? Ternyata merupakan definisi yang fluid. Kalau dalam konteks kekristenan, maka yang dirujuk dari timur dan barat itu adalah Yunani Latin. Sedangkan dalam konteks kolonial, timur itu merujuk pada jajahan Lecce Oriental begitu ya. Yang 4 tadi yang hancur itu dengan peradaban barat selaku penjajah. Sedangkan dalam konteks ideologis ya tentu saja yang tadi sudah disebutkan di awal mengenai komunis dan kapitalis. Nah, dalam konteks kedua, memang peradaban ortodoks itu diperhitungkan sebagai barat. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya kesamaan ras. Misalnya Slavik begitu. Slavik itu juga ada, Polandia itu juga Slavik. Dan Polandia bagian dari peradaban barat misalkan. Nah, maka Slavik yang lain, misalnya Rusia atau misal Ukraina, itu ya dihitung juga bisa menjadi barat. Begitu juga dengan kebahasaan. Ya, bahasa Slavik begitu. Dan geografi. Kita tahu bahwa Rusia yang sebenarnya pra-ekspansi ke Siberia itu memang berada di sebelah barat Ural begitu. Sehingga tidak salah jika kita menyebutnya suatu negara Eropa gitu. Dan kemudian ada juga sebenarnya kesamaan tertentu gitu. Dengan antara peradaban ortodoks dengan peradaban barat, yaitu apa? Yaitu kesamaannya sebagai bangsa penjajah. Kita tahu Rusia juga melakukan ekspansi ke Siberia dan menaklukkan banyak suku-suku di Siberia, bahkan sampai ke Alaska dan Asia Tengah. Sehingga dengan posisi semacam itu, memang ada suatu upaya untuk mengintegrasikan Rusia dan negara-negara ortodoks lainnya menjadi bagian dari Eropa. Nah, jadi ketika ditanya apakah keduanya adalah peradaban yang satu begitu, ya mungkin sepintas iya ya. Kalau cuma kita melihat sepintas dari faktor-faktor yang let's say eksternal itu. Tetapi kita harus
menyelidiki lebih jauh begitu. Apakah keduanya sama dan ternyata ditemukan jawabannya tidak. Mengambil dari Huntington, sebenarnya ada 8, setidaknya ada 8 faktor kenapa kok suatu peradaban Barat itu disebut sebagai peradaban Barat begitu. Karena ada 8 komponen yang membentuk kebaratan itu. Yang pertama adalah uh, warisan klasik. Keduanya memang sama-sama merupakan pewaris dari peradaban klasik, tetapi perbedaannya adalah Barat menerima warisan klasik itu dari pelestarian gereja Katolik dan dari Renaissance, sedangkan peradaban Ortodoks menerimanya dari Kekaisaran Bizantium. Kemudian dari segi agama, sebenarnya Barat itu dikondisikan dalam suatu wilayah yang disebut sebagai Kristendom. Saya juga baru tahu belakangan ini kalau ternyata Kristendom itu merujuk pada khusus negara-negara yang memang di masa pertengahan, abad pertengahan medieval itu Katolik. Gitu. Dan otomatis yang Ortodoks dieksklusikan, dikecualikan begitu. Dan kemudian setelah reformasi, negara-negara yang semula Katolik itu menjadi Protestan. Sedangkan di Ortodoks ya agamanya ya Ortodoks. Sehingga itu uh, dua gereja yang berbeda dan secara otomatis dua institusi yang berbeda. Lalu kemudian dari kebahasaan, bahasa Barat itu bahasa Latin, dan kita tahu bahwa itu memang merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Misalnya dalam biologi begitu, yang dipakai adalah bahasa Latin. Itu selain karena upaya gereja untuk melestarikan bahasa yang hampir punah, ya itu juga ada menjadi sakralingua ya, bahasa yang sakral begitu. Vulgata misalkan itu juga dari bahasa Latin. Nah kalau di Timur tidak seperti itu. Timur memakai bahasa Yunani dan kemudian dalam perkembangannya ketika menyebar Ortodoks juga menyebar ke negara-negara Slavik dan Georgia, mereka kemudian dikontekstualisasikan dengan bahasanya sendiri. Makanya kita mendapati aksara Sirilik, kemudian aksara Georgia itu ternyata juga ditemukan bahwa Georgia itu memiliki aksara setelah mereka menerima kekristenan dari Kekaisaran Romawi Timur. Jadi bisa dibilang memang Georgia ini bagian dari wilayah Ortodoks, kira-kira seperti itu. Kemudian mengenai sekularisme ya. Sekularisme itu terjadi di Barat karena suatu sirkularitas ya, hubungan yang siapa di atas siapanya itu membingungkan. Salah satu manifestasi dari sirkularitas ini ada pada perjalanan Kaisar Romawi Suci di abad ke-11, kalau tidak salah Henry keempat kalau nggak salah. Itu yang kemudian berjalan untuk minta maaf ke Paus gitu di Canossa. Nah ini kan tidak jelas ya antara Paus atau Raja itu lebih tinggi, tidak ketahuan begitu. Paus di satu sisi bisa mengekskomunikasi Raja, di saat yang sama Raja juga punya kuasa yang nyata, misalnya dalam bentuk tentara terhadap gereja begitu. Jadi sirkularitas ini yang kemudian memicu golongan-golongan tertentu di dalam kerajaan untuk mencoba memisahkan peran gereja dari politik dan sebaliknya. Nanti kelak di reformasi juga akan ada upaya-upaya untuk memisahkan agama dari pengaruh negara. Nah, hal yang sama tidak terjadi di peradaban Ortodoks. Di peradaban Ortodoks terjadi yang namanya Kaisaropapism, atau kita bisa nyebutnya dalam istilah modernnya Erastianisme, yaitu agama tunduk pada negara. Gitu. Nah, dalam hal supremasi hukum atau konstitusi, itu juga hanya terjadi di Barat. Karena pada waktu itu ada masa di mana Barat itu tidak punya negara, tapi masih punya masyarakat. Gitu. Sehingga ketika negara itu ada di Barat, itu harus dianggap sebagai konsekuensi yang ya relatif tidak mengikat dari masyarakat. Masyarakat berhak untuk, let's say, berbeda dari negara atau bahkan dalam tanda kutip mengkritisi negara. Sehingga dibangun suatu asumsi bahwa ada kekuatan impersonal yang mengikat pelaksana negara gitu ya, yaitu konstitusi. Nah, di Timur tidak terjadi semacam itu.
Yang terjadi adalah dalam tanda kutip suatu despotisme, yaitu negara dan pemerintahan itu tidak terbedakan. Sehingga ya pemerintah itu ya negara, negara itu ya pemerintah. Nah, dan hukum atau undang-undang itu bisa dianggap sebagai kehendak dari penguasa, bukan sesuatu yang mengikat penguasa. Nah, lalu kemudian ada faktor lain yang mendefinisikan Barat, yaitu pluralisme sosial. Pluralisme sosial itu merupakan sesuatu yang baru-baru ini ya sebenarnya. Uh, Setelah orang-orang Barat kemudian bepergian di berbagai tempat dan kemudian menemukan tempat-tempat eksotis begitu kira-kira, dan setelah itu mereka menganggap bahwa ini unsur-unsur yang bisa memperkaya peradaban mereka. Nah, di timur itu tidak terjadi semacam itu karena fokusnya adalah survival ya. Akibat penaklukan dari bangsa Turki, dari bangsa Mongol itu kemudian memicu untuk lebih lebih terkristalisasi begitu sosialitasnya. Jadi memang ada dua perbedaan di sini. Dan yang ketujuh adalah demokrasi gitu. Ya ini sebenarnya konsekuensi dari yang nomor kelima ya, bahwa karena adanya suatu supremasi hukum, maka orang-orang yang di bawah hukum itu juga berhak untuk bersuara untuk mencegah satu orang menjadi tiran bagi yang lain. Nah, di peradaban ortodoks itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah kaisar itu kondisinya mutlak, kehendaknya begitu. Dan akhirnya ini sebenarnya yang menjadi pembeda yang cukup tajam sampai sekarang. Yaitu jika di dalam peradaban barat, kalau barat yang moderat ya, individu itu dihargai dalam dirinya sendiri dan dalam hubungannya dengan komunitas. Itu kalau barat yang moderat. Tapi ada juga barat yang ekstrim yang berpendapat bahwa ya individu itu cukup dihargai hanya dalam dirinya sendiri. Komunitas tidak perlu dihargai karena komunitas itu hanyalah susunan dari individu-individu yang kebetulan interestnya itu uh, sejajar ya, align gitu. Jadi ada yang cukup ekstrim individualis macam itu, tetapi Barat ada yang cukup moderat, yaitu yang masih mempertimbangkan komunitas. Nah, tetapi baik kedua posisi itu tidak hadir di Timur. Karena apa? Karena uh, bagi Timur, individu itu hanya dihargai dalam hubungannya dengan komunitas dan tidak sebagai individu itu sendiri. Kemudian kita melangkah ke lebih lanjut ya tentang perbedaan di antara keduanya begitu. Dari keduanya kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun keduanya adalah peradaban Kristen, tapi itu dua peradaban Kristen yang berbeda. Peradaban Ortodoks itu bukan peradaban hasil penginjilan Barat di peradaban non-Barat. Misalkan Nomensen nginjil di Tanah Batak begitu ya. Kemudian Tanah Batak kemudian menjadi Kristen semua. Nah, ini tidak bisa berlaku untuk membaca fenomena Ortodoks begitu. Karena pada akhirnya suku Batak yang tadi diinjil Nomensen itu secara tidak langsung masih peradaban di apa ya, Nusantara ya. Nusantara itu bisa dibilang turunan dari peradaban India dan uh, secara gerejawi pun mereka masih menerimanya dari peradaban Barat gitu. Tetapi untuk peradaban Ortodoks ini berbeda karena mereka bukan produk penginjilan Barat dan peradaban Barat pun juga bukan produk penginjilan dari peradaban Ortodoks. Dan walaupun keduanya sama-sama merupakan turunan dari peradaban klasik, tetapi ada unsur-unsur pembeda yang cukup signifikan yang akan menjadi prakondisi bagi nanti ekstremisme ideologi selanjutnya. Dan kita akan coba eksplorasi. Oke, kita berkenalan dulu dengan tokoh pemikirannya, tokoh yang membawa pemikiran ini gitu. Saya membawa seorang tokoh bernama Carol Quigley. Dia adalah seorang Amerika yang berdarah Austria. Dia kelahiran Boston dan lulus di Harvard. Dia ngajar di Princeton dan kemudian di Georgetown. Cukup lama dia mengajar. Dan bukunya yang terkenal ada dua, yaitu ini Evolution of Civilizations dan Tragedy and Hope. Sekedar disclaimer dulu, dia sebenarnya bukanlah teolog dan dia sudah keluar dari gereja secara formal. Tapi
dia mengaku bahwa dia tidak pernah meninggalkan kekristenan secara rohani maupun secara intelektual. Kita lihat sejauh mana gitu orang yang berada di luar gereja begitu bisa menilai fenomena gereja. Oke, jadi apa sebenarnya menjadi tesis bagi Quigley gitu? Tesis bagi Quigley itu bisa dikatakan apa namanya terbagi menjadi dua di dunia ini, bahwa ada pertentangan antara dua ideologi yang sebenarnya sudah dari dulu gitu. Yaitu bisa dikatakan golongan kanan yang berpendapat bahwa komunitas itu yang penting, kemudian kita mengedepankan rasionalitas dan spiritualitas. Pokoknya hal-hal yang sifatnya abstrak begitu. Nah, ini kemudian setelah dilacak ternyata berasal dari golongan Zoroaster, golongan Pitagoras yang sangat terobsesi dengan angka, dan kemudian terutama adalah Plato dan nanti kemudian Plotinus gitu yang menjadi pelopor Neoplatonisme. Dan sebaliknya di golongan sebelah kiri itu ada golongan yang lebih mementingkan individu dan menekankan pada sensorik ya, indera gitu. Dan kemudian lebih peduli pada materialisme, hal-hal yang sifatnya daging dan jasmani, hal-hal yang lebih konkret dan partikelir. Nah, ini ternyata dilacak sampai kepada golongan Yahudi ya. Golongan Yahudi yang sebenarnya ternyata menjadi pelopor dari pemikiran kiri ini karena mereka membuat suatu distingsi bahwa tidak bisa kemudian kita membawa bahwa segala sesuatu itu sifatnya spiritual itu tidak bisa dibawa ke dalam ciptaan begitu. Jadi di karantina hanya Tuhan yang boleh spiritual atau murni roh begitu. Sedangkan yang ada di dunia ini sifatnya materi. Nah, dengan demikian ini membuka suatu materialisme. Kemudian ada juga golongan atomisme Ionia. Kita kalau seandainya belajar filsafat mesti tahu tentang Thales. Thales dan Demokritus dan lain sebagainya yang menjadi filsuf-filsuf alam prasokrates. Dan kemudian tokoh yang paling terkenal dari golongan kiri ialah Aristoteles. Karena dia mempelopori suatu pemahaman metafisik tentang helomorfis, bahwa segala sesuatu itu terbuat dari materi dan terbuat dari bentuk. Gitu. Memiliki bentuk. Nah, bagaimana dengan kekristenan begitu? Di alam pikir yang sedemikian tajam perbedaannya begitu. Yang satu ekstrem kanan hanya peduli pada hal-hal abstrak dan di satu sisi begitu sensual yang begitu hanya peduli dengan hal-hal yang bisa dilihat oleh indera dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kekristenan menurut Quigley itu sifatnya moderat sejak awal. Jadi memang kodratnya itu tidak di kanan tapi juga tidak di kiri gitu. Sehingga ketika ditafsirkan secara terlalu kanan atau terlalu kiri, pada akhirnya autentisitas dari kekristenan itu hilang. Nah, Quigley berpendapat bahwa ada setidaknya delapan sifat dari kekristenan, yaitu pertama adalah kekristenan itu sebenarnya bersifat here and now begitu. Yaitu fokus pada dunia ini, tapi fokusnya di dunia ini sebenarnya ditujukan untuk dunia yang akan datang. Lalu kemudian sifatnya itu adalah individu penting, tapi juga berada dalam komunitas berprosesnya. Sehingga setiap individu itu khas, tapi punya peran juga dalam lingkaran yang lebih besar. Terus kemudian sinergis. Bagi Quigley, kekristenan yang ideal itu ya memiliki keseimbangan antara perbuatan baik dengan kasih karunia. Tidak hanya kasih karunia saja. Nah, ini yang kemudian membuat apa namanya komunitas itu tetap bertahan begitu. Misalnya dalam sakramen begitu. Sakramen itu harus terjadi di dalam gereja dan minimal 2 orang, satu imam, satu awam yang menjalaninya gitu. Nah, otomatis kan orang menjadi terikat pada komunitas gitu. Tapi di saat yang sama juga ada suatu pertanggungjawaban pribadi gitu untuk let's say mengikuti sakramen itu. Nah, kemudian yang keempat adalah dialektis. Bisa dikatakan ini merupakan dalam tanda kutip unsur positif yang diadopsi oleh kekristenan dari filsafat-filsafat Yunani kalau menurut Quigley gitu. Yaitu setiap pribadi itu ya jika bisa dikatakan tanda kutip rendah hati ya.
Artinya masing-masing tidak merasa memiliki kebenaran yang utuh gitu. Dan kebenaran yang utuh itu semakin lama semakin terungkap dalam dialektika. A dan B dalam tanda kutip bisa dianggap berdebat atau berdiskusi sehingga menghasilkan C. Nah, C ini lebih utuh daripada A dan B sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga penghargaan atas jiwa dan tubuh. Jadi kekristenan itu menghargai jiwa yang abstrak, yang spiritual itu, tapi juga di sana sama menghargai yang tubuh, sifatnya jasmani. Dan kemudian ini memberikan mereka suatu kenyataan eksternal yang bermakna, yaitu mereka percaya bahwa karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan, maka ada suatu pola-pola konsisten yang diletakkan Tuhan, gitu, yang bisa dicari. Ini berbeda dengan peradaban klasik sebelumnya, terutama kaum Platonis, yang berpendapat bahwa dunia ini tuh hanya pancaran semu dari yang sejati, gitu, yang tidak perlu dicari karena ya semu, maya, gitu. Nah, itu. Lalu kemudian progres bahwa tadi yang sempat disinggung di dialektika bahwa semakin lama orang itu semakin paham kebenaran gitu. Tetapi tidak akan pernah sampai pada kebenaran, melainkan terus berproses di dalamnya. Dan yang terakhir adalah asumsi egalitarian bahwa segala sesuatu, segala orang ya maksudnya, segala manusia itu punya roh dan kemudian berharga di mata Tuhan begitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu pijakan dari egalitarianisme. Mengapa kok perbudakan itu bubar di Barat? Itu juga salah satunya karena ada asumsi-asumsi semacam itu yang mendasari. Sedangkan di peradaban lain perbudakan itu ya relatif ya masih tetap ada sampai kemudian digeruduk oleh kaum kolonial ya, kaum Barat yang melakukan kolonisasi. Itu contohnya. Uh, Maaf. Ya, tetapi sayangnya adalah ada dua kekristenan yang kenapa ini bisa terjadi adalah karena kekristenan itu sendiri me, apa namanya mengadopsi ada golongan tertentu yang mengadopsi pemikiran sayap kanan yang ini yang komunal rasional spiritual ini yang terpengaruh dari kaum Majusi Zoroastrian itu yang yaitu adalah kaum Puritan ini berpendapat bahwa ya kejahatan itu bukan hanya ketiadaan kebaikan tapi merupakan entitas positif gitu. Dan bagi kaum Puritan manusia itu pada dasarnya buruk dan manusia itu adalah budak dari kodratnya. Dia hanya selamat kalau dia bisa selamat itu hanya karena rahmat dan dia harus memiliki suatu disiplin yang total begitu, yang eksternal untuk apa namanya di bisa dikendalikan begitu kerusakan kodratnya. Nah, kemudian mereka kaum Puritan ini juga berpendapat bahwa kebenaran itu hanya merupakan deduksi rasional dari wahyu. Ini bertentangan dengan kekristenan tradisional yang berpendapat bahwa kejahatan itu ya ketiadaan kebaikan, absence of good. Gitu. Dan manusia itu pada dasarnya baik, manusia itu bebas, manusia itu punya andil dalam keselamatannya sendiri, dan disiplin diri itu perlu, tapi untuk memandu begitu, bukan untuk mengendalikan secara total. Nah, kebenaran bagi kekristenan tradisional itu ditemukan dalam pengalaman dan ditemukan juga di dalam wahyu, lalu ditafsirkan oleh tradisi suci. Tokoh-tokoh dari kekristenan tradisional ini bisa dikatakan Thomas Aquinas, Albertus Agung, Petrus Abelardus, sedangkan kaum Puritan itu bisa dikatakan ya Pascal, Hobbes, Johnson, Cornelius Johnson ya, yang pendiri Jansenisme, Calvin, John Calvin, kemudian Jan Hus, Martin Luther, Antoine Arnauld, dan lain-lain sebagainya, termasuk Descartes. Descartes itu sebenarnya memenuhi golongan Puritan, karena dia berpendapat bahwa kebenaran itu hanyalah murni dari deduksi rasional, dan tidak perlu pakai komunitas segala begitu. Nah, kira-kira dengan kondisi semacam ini, kita bisa mendapatkan suatu spektrum pemikiran begitu, bahwa ada golongan yang sentris, kita dari Quigley kita dapatkan yaitu Katolik yang Thomis dengan Anglikan yang tinggi begitu, kira-kira disentris yang bagi Quigley idealnya itu ada di sini sebenarnya kekristenan. Kemudian ada golongan dari Ortodoks Timur yang berpendapat bahwa apa nyebutnya? Quigley berpendapat bahwa mereka itu terpengaruh oleh berbagai macam paham neoplatonis sehingga mereka tidak menjadi Kristen yang di tengah ini tetapi condong ke kanan. Nah, kemudian
dari Katolik yang Thomis ini diperoleh suatu golongan Puritan yang kita tahu muncul di akhir abad pertengahan, yang tadi sudah saya sebut namanya Hus, Johnson dan lain sebagainya, itu di golongan Kristen-Kristen yang monergis begitu, yang berpendapat bahwa uh, keselamatan itu hanya karena rahmat semata dan bukan karena perbuatan baik. Nah, ini kemudian ketika ditranspos ke spektrum ideologi itu nanti akan uh, bermuaranya terbalik gitu ya. Yang ortodoks timur berada di sini di kiri, uh, menjadi seorang menistayakan, kalau menurut Weekly menistayakan pada komunisme. Nanti yang seperti apa kita bisa bahas lebih lanjut. Dan kemudian yang golongan Puritan ini akan nanti bermuara pada kapitalis liberal. Nah, sebelum itu kita perlu transisi terlebih dahulu dari dunia yang sangat religius tadi ke dunia yang lebih sekuler begitu ya. Nah, sebenarnya dilacak bahwa nilai-nilai konservatif itu runtuh di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu menyebabkan monarki Protestan di Jerman, Katolik di Austria-Hungaria, dan Ortodoks di Rusia. Bahkan Islam di Kesultanan Ottoman itu runtuh semua. Agama-agama besar itu runtuh, dan kemudian ini menggoncang gitu suatu asumsi-asumsi yang selama ini dipegang gitu. Misalkan tentang optimisme modern, bahwa dunia itu semakin lama semakin baik begitu. Ketika berhadapan dengan kehancuran yang sedemikian rupa, mereka bertanya begitu, apakah ini masa depan yang dicari begitu? Mengapa kok suram? Dan kemudian kepercayaan diri bangsa-bangsa Eropa itu sebagai tonggak peradaban dunia ya, sebagai uh, tuk, bangsa yang merasa bertugas untuk membuat bangsa-bangsa lain beradab itu dipertanyakan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan nilai-nilai mapan juga yang termasuk agama itu dipertanyakan. Lalu kemudian diisi oleh ideologi. Nah, sebenarnya ideologi itu merupakan agama, hanya saja agamanya antroposentris. Setelah tadi agama-agama tadi runtuh beserta dengan monarkinya, ada 3 ideologi yang mengisi kekosongan, yaitu fasisme, liberalisme, dan komunisme. Kenapa kok bisa kita mengatakan ideologi itu agama? Karena ada setidaknya 4 aspek yang membuat ideologi itu paralel dengan agama. Yaitu pertama adalah memberikan manusia makna dan tujuan, yang dalam tanda kutip atau bahkan dalam arti literal ya itu sangat sangat tidak saintifik, itu tidak bisa dibuktikannya. Misalnya bahwa manusia itu setara. Lu tahu dari mana semua manusia itu setara? Setara itu kan konsep filosofis yang abstrak ya. Kemudian manusia itu bebas. Lu tahu dari mana manusia itu bebas ya? Tidak ada yang bisa membuktikan itu kan. Neuroscience juga belum bisa membuktikan sampai situ. Nah, itu karena sifatnya metafisis dan non saintifik, maka kita bisa bilang bahwa ideologi itu juga sebenarnya ya tidak jauh berbeda dari agama. Lalu kemudian ada suatu pedoman yang sifatnya aksiologis, sifatnya kenilaian gitu, bahwa manusia itu tahu mana perbuatan yang bernilai, entah bernilai baik, bernilai benar, bernilai indah, itu juga dari suatu pedoman-pedoman tertentu. Nah, ini yang kemudian misalkan kalau dibawa ke konkret gitu ya, bahwa misalkan pasar itu harus sesuai nurut arus saja gitu. Arus pasar ya jangan jangan coba diintervensi. Gitu. Laissez-faire gitu. Kemudian harus ada pemilu gitu. Pokoknya pemilu itu sesuatu yang harus ada, misalkan kalau dalam alam pikir demokratik ya. Nah, itu kan sebenarnya pedoman, suatu tindakan pedoman perilaku begitu. Nah, kemudian ada juga memberikan manusia alasan untuk berkumpul gitu. Nah, contohnya ya partai, tapi kemudian juga kita bisa ambil contoh lain, pawai gitu, misalkan pawai militer dan lain sebagainya. Artinya manusia berkumpul demi itu gitu, demi kongres, kongres buruh, kongres apapun lah itu. Kemudian ada juga ritual. Gitu. Kita lihat bahwa ternyata ideologi ini juga dalam tanda kutip ya punya mumifikasi tokoh, ada kultusnya sendiri, ada upacara-upacara, misalkan upacara benderanya sendiri untuk memperingati, let's say, berdirinya partai mereka, itu sebenarnya juga paralel kan dengan ritual keagamaan begitu, hal-hal yang sifatnya simbolis, gitu kira-kira. Nah, jadi
ketika ideologi yang let's say sifatnya antroposentris tadi dipakai untuk mengisi gap yang ditinggalkan oleh agama yang teosentris, itu sebenarnya terjadi suatu bunuh diri peradaban, yaitu peradaban Barat pasca kekristenan itu tidak sadar bahwa nilai-nilai yang selama ini berpijak di dalam kekristenan itu hilang bersama dengan kekristenan itu sendiri begitu. Dan sebenarnya dalam suatu statistika katanya ateisme itu jauh lebih banyak memakan korban ketimbang agama gitu. Karena ateisme tidak merasa bertanggung jawab dengan siapapun gitu, kepada siapapun. Ya kita hitung saja siapa yang kemudian menjadi pembunuh terbesar di abad ke-20. Ada 3 kan, Stalin, Hitler, dan Mao Zedong begitu. Kemudian kemarin sempat dibahas sedikit ada Pol Pot begitu ya oleh Bung Jason gitu. Nah ini mereka kan orang-orang yang tidak beragama begitu. Sedangkan orang-orang lain yang let's say masih beragama ya, misalkan siapa Saladin, Richard the Lionheart, mereka masih lebih terbatas begitu kapasitasnya untuk membunuh begitu. Selain memang karena teknologi mereka belum maju ya, tetapi mereka masih lebih bisa menahan diri. Nah, dan kemudian ada efek samping lain dari hilangnya agama dalam peradaban, yaitu kohesi sosial menjadi rendah. Kepercayaan antara satu dengan yang lain menjadi pudar begitu. Dan ini juga berlaku secara ideologis bahwa makna yang selama ini diberikan oleh agama itu kemudian hanya tinggal menjadi angka, data, materi, dan ide begitu. Nah, maaf sekali ini memang sangat panjang, tapi memang polanya memang rumit begitu. Saya coba sederhanakan kira-kira seperti ini. Prakondisi peradaban Barat itu punya setidaknya 5 corak. Yang pertama adalah deterministik. Kenapa kok bisa dikatakan deterministik? Protestan mengasumsikan bahwa dunia ini dikuasai oleh Tuhan secara mutlak hingga tidak ada ruang dan harapan bagi mereka yang ditentukan binasa, yang reprobat, untuk selamat. Sehingga sia-sia untuk kita mengandalkan pada hal-hal yang sifatnya sistem gerejawi begitu. Kita melihat bahwa di awal reformasi itu banyak yang hilang ya. Kanon-kanon hilang, hierarki hilang, liturgi hilang, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena ada suatu asumsi deterministik bahwa hal-hal ini tidak bisa menolong bagi hasil final. Nah, ketiadaan dari let's say kanon-kanon, hierarki, dan sakramen-sakramen tadi itu yang kemudian membawa pada suatu liberalisme bahwa orang bisa berproses di luar tatanan yang sudah mapan begitu karena tatanannya sudah dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peradaban Barat itu cenderung kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan impersonal atau konstitusional begitu. Ini juga dianggap berangkat dari asumsi puritanikal Agustinian yang berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya buruk. Dan dengan demikian tidak bisa dipercaya sebagai otoritas di dalam dirinya sendiri. Ibarat kata presiden kalian itu kodratnya rusak begitu, sehingga butuh konstitusi untuk mencegah agar kerusakan kodrat itu tidak meluber ke dalam pemerintahan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian rasional murni seperti yang tadi sempat disinggung bahwa rasionalitas murni ini yang kemudian membawa pada suatu ekstremisme begitu. Karena pada akhirnya epistemologi Barat itu terkurung pada hanya ya dan tidak. Nah, ekstremisme ini yang nanti akan berbenturan dengan peradaban Timur ya, begitu. Dan kemudian kapitalisme. Kapitalisme ini sebenarnya punya asumsi metafisisnya tertentu, yaitu adalah dunia ini adalah sebuah pertarungan antara kebaikan dengan kejahatan, dan kebaikan harus menang dengan cara apapun. Nah, ini membawa orang pada perlawanan atas kemiskinan dengan cara apapun. Ini ketika ditranspos ke dalam kapitalisme kira-kira seperti itu, bahwa setannya diganti dengan kemiskinan, dan kemudian perlawanan atas kemiskinan ini adalah dengan cara
pemberdayaan kapital ya. Nggak peduli itu menghancurkan alam atau menghancurkan apa namanya kesejahteraan buruh, yang penting adalah kemiskinan itu bisa dihadang dengan pola-pola kapitalis. Mungkin juga teman-teman yang kita lihat di luar sana yang main TikTok begitu, mungkin mereka juga menganggap bahwa diri mereka yang tidak tenar itu sebagai setan begitu, sehingga mereka menganggap dunia ini sebagai pertentangan antara viral dengan tidak viral. Nah, bisa ternyata sampai ke situ. Dan yang terakhir adalah individualisme. Ini tidak lagi diragukan karena bagi Protestan keselamatan itu terjadi secara pribadi. Orang juga datang kepada Tuhan secara pribadi, dia baca Alkitab, kemudian dia merasa dekat dengan Tuhan, dengan penafsiran pribadinya sendiri juga. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi peradaban Barat, yang walaupun orang-orang ini sudah tidak lagi Protestan, sudah jadi agnostik atau sudah jadi ateis atau mungkin jadi ateis sekalian, itu juga tetap individualis, walaupun sudah tidak beragama. Nah, itu akarnya ternyata dilacak mundur, ternyata itu karena Protestan. Nah, lalu bagaimana dengan peradaban Ortodoks gitu? Bagaimana mereka sampai jatuh kepada komunisme? Memang gereja Ortodoks sendiri menolak komunisme ya. Sampai sekarang anatema terhadap komunisme itu belum dicabut. Tetapi ternyata ada pembacaan pola-pola tertentu di mana mengapa kok Ortodoks itu sangat reseptif dengan komunisme di akhir-akhir abad ke-19, awal-awal abad ke-20. Yang pertama adalah karena penolakan atas Barat itu sendiri. Peradaban Ortodoks itu bisa dibilang mengalami trauma yang sangat besar dengan penaklukan Konstantinopel tahun 1204 dan hal-hal lain sebagainya begitu, tentang penyiksaan dari orang-orang Latin terhadap orang-orang Ortodoks selama masa pendudukan, sehingga itu mengkondisikan peradaban Ortodoks untuk tidak berusaha mengidentikan diri dengan Barat begitu. Tsar Ivan ketiga itu bahkan menutup diri ketika terjadi Renaissance gitu ya. Nah, itu baru kemudian sampai abad ke-17 akhir 18 awal terjadi upaya-upaya untuk westernisasi dari Peter Agung, dari Yekaterina Agung dan lain sebagainya. Tetapi sesudah itu kemudian ada nurani dari orang-orang Rusia sendiri yang kemudian terusik begitu. Mengingat Barat sendiri juga mengalami tanda kutip degradasi ya pada waktu itu dengan pemukiman-pemukiman kumuh, dengan penyiksaan-penyiksaan dari buruh dan lain sebagainya, dengan materialisme yang sedemikian rupa, sehingga orang-orang Rusia yang terusik, yaitu orang-orang Slavopil, itu cenderung mendekatkan diri pada idealisme Jerman. Misalnya dari Hegel, dari Schelling. Nah, orang-orang semacam itu yang kemudian dibaca dan kemudian diresapi dalam pemikiran alam pikir Rusia. Nah, ada golongan dari Slavopil yang disebut sebagai Narodniki yang berusaha ingin mereformasi autokrasi Tsar dan gereja, tetapi ditolak oleh kebanyakan rakyat karena ya tadi itu, mereka tidak bisa membedakan antara negara dengan pemerintah. Tidak bisa kemudian pemerintah diabstrakkan, oh kita ganti Tsar ini dengan Tsar yang lain. Nah, itu tetap dihitung sebagai makar di masa-masa semacam itu. Nah, Narodniki ini karena mengalami penolakan sedemikian rupa, sehingga mereka jatuh pada suatu ekstrim yang luar biasa gitu. Dan produknya bisa kita ketahui lewat misalnya Tolstoy dan Bakunin gitu. Bakunin yang anarki dan Tolstoy yang ya relatif bisa kita bilang sangat-sangat nihilis begitu. Nah, ini yang kemudian membawa pada suatu apa nyebutnya? Resepsi ya, penerimaan terhadap komunisme. Nah, sebenarnya ada setidaknya 5 ciri yang mengkondisikan mengapa peradaban Ortodoks itu bisa menerima komunisme. Yang pertama adalah finalitas. Dialektika materialis Marx itu percaya bahwa masyarakat tanpa kelas itu setelah dialektika sekian ribu tahun ya, itu adalah peradaban yang final gitu. Bahwa tidak perlu ada perbaikan lagi. Nah, Ortodoks sendiri percaya bahwa gereja mereka itu sudah final dan tidak perlu ada improvement lagi begitu. Jadi memang ada suatu paralelitas di situ. Gitu. Kalau menurut Quigley. Kemudian despotik autokratik. Ini sebenarnya merupakan warisan dari polis Yunani dan Imperium Romawi yang
sama-sama despotik dan autokratik begitu. Bizantium meneruskan itu dan kemudian Tsar Rusia itu juga meneruskan hal yang sama begitu. Kuasa dari despot atau autokrat ini melampaui hukum dan ketika komunisme masuk ya kita lihat saja misalkan Stalin gitu dia bebas dia ingin melakukan apa saja gitu. Karena memang ada suatu kondisi despotik autokratik tertentu yang memungkinkan dia menjalankan fungsi yang sama untuk uh, kepemimpinan yang semacam itu. Kemudian masokis. Saya sendiri cukup kaget ketika menemukan ini dari pemikiran Quigley. Tapi kira-kira bisa diringkas semacam ini. Ortodoks itu terobsesi pada spiritualisasi, yaitu nilai rohani dari segala sesuatu. Dan mereka percaya bahwa otentisitas yang membedakan mereka dari artifisialitas di Barat, kalau menurut Quigley ya, sekali lagi ini menurut Quigley, itu cenderung sifatnya all or nothing. Jadi hitam putih begitu. Jika seseorang itu religius, ya dia harus membenarkan semua yang rohaniawan katakan. Nggak peduli seberapa menyimpangnya mereka seperti Rasputin. Dan jika seseorang itu tidak religius, ya dia harus menjadi ateis militan yang anarko. Nah, obsesi pada makna rohani ini yang membuat orang tidak peduli dengan ekstrem kanan, ekstrem kiri, kemudian semuanya dicampur menjadi satu, supaya menjadi satu kesatuan yang memiliki makna rohani. Dan terakhir mengenai utopis, bahwa ada suatu visi yang apa ini nyebutnya, dambaan ya, dambaan di mana pada akhirnya suatu masyarakat itu akhirnya menjadi satu, satu dan baik dan kemudian diperintah dengan kebenaran. Nah, itu sebenarnya sudah ada sebelumnya di era-era abad ke-19 yang berpendapat bahwa Tsar Rusia itu akan menaklukkan Konstantinopel dan kemudian membawa pada dalam tanda kutip kerajaan baru begitu yang mencerminkan surga di bumi. Nah, ini yang kemudian ditransposkan oleh orang-orang komunis menjadi suatu masyarakat tanpa kelas. Nah, itu utopianya mereka di situ. Setiap orang nggak punya kepentingan pribadi, yang ada hanya kepentingan bersama misalnya. Nah, dan kemudian terakhir yaitu Sobornos. Sobornos merupakan suatu filsafat yang sifatnya altruis ya dari Rusia. Orang Rusia itu sangat self-sacrifice dan orang-orang yang sangat patriotik sebenarnya. Hanya saja tidak dalam pengertian patriotik Barat begitu. Dan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh Sobornos. Nah, ini yang kemudian mengutamakan egalitarianisme itu di sini. Jadi memang walaupun di satu sisi sangat autokratik dan despotik, sebenarnya Rusia itu juga sangat egaliter. Karena misalkan petani begitu ya. Petani yang kemudian tidak berhasil menjadi tuan tanah, itu akhirnya mereka gabung jadi satu, kemudian mendirikan let's say peta-peta pertanian bersama. Ini bahkan sebelum komunis begitu. Nah, mentalitas yang self-sacrifice demi komunitas, ini yang sebenarnya akan menjadi semangat yang akan dibawa oleh orang-orang komunis untuk menjadi slogan mereka. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Quigley berpendapat bahwa secara tidak langsung perang dingin itu disebabkan oleh dua ekstrem kanan yang berbeda dari dua peradaban yang ambil begitu, jalan yang berbeda gitu. Nah, Protestan dan Ortodoks itu bukan kekristenan yang otentik menurut Quigley karena berat sebelah dan gagal memoderasi dua posisi yang semestinya bisa berjalan bebarengan begitu. Kira-kira seperti itu sumber saya dari sini dan untuk pertanyaan diskusi kita bisa stick to the slides ya. Tetap kalau ada analogi atau ada contoh-contoh kita tidak jauh-jauh dari slide. Mohon maaf sekali ini hampir 1 jam. Tapi memang karena ini sesuatu yang rumit dan sangat panjang daya cakupnya. Bahkan borderline cocok logi kalau saya bisa bilang. Kalau saya boleh memberikan pandangan pribadi. Tetapi cukup logis sehingga maka bisa saya angkat ke sini. Sebagai pertanyaan diskusi kita, seberapa kalian setuju dan seberapa kalian tidak setuju pada pembacaan Quigley dan tokoh-tokoh pendukung lainnya terhadap
akar Kristiani dalam dualisme ideologi di abad ke-20. Bisa saya kembalikan ke Bung Jason. Oh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Henry untuk penjelasannya, sangat panjang dan juga lumayan, bukan lumayan sih sebenarnya, sangat detail juga menurut saya juga. Ada argumen dan juga ada beberapa pendukung argumennya juga, dan banyak juga hal yang bisa didapat dari penjelasan Saudara Henry tadi. Uh, uh, untuk yang lainnya, ini saya akan memberikan 5 menit satu orang untuk mungkin mau menanggapi pertanyaan dari slide atau mau menanggapi hal-hal lainnya yang masih berhubungan dengan presentasi. Jadi masing-masing satu orang akan diberikan kesempatan menanggapi atau bertanya juga boleh sebanyak 5 menit. Kira-kira di sini apakah ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Oke. Saudara Mose, dipersilakan. Iya, makasih. Nambahin aja sih. Sebenarnya mungkin perlu juga dipisahkan juga gitu peradaban di Barat itu ada dua diferensiasi lagi di mana ada peradaban Katolik dan peradaban Kristen gitu. Terus juga dan demokrasi, terutama demokrasi yang benar-benar memberikan kedaulatan kepada rakyat itu saya lihat lebih muncul di peradaban-peradaban yang memang latar belakangnya Protestan, meskipun kemudian nantinya akan ada ke sekularisme. Backgroundnya dari secara pemikiran, kebanyakan Protestan cenderung mengambil pandangan politik yang dui kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan kerajaan Allah dan kewarganegaraan negara. Nah, disitulah yang saya lihat mungkin jadi bibit-bibitnya sekularisme, terutama sekularisme yang benar-benar memisahkan antara kesetiaan pada Kristus dan kesetiaan kepada negara. Dan contohnya mungkin bisa diambil di peradaban awal-awal Amerika gitu, di mana mereka dasar-dasar konstitusinya juga didapatkan dari penafsiran Protestan akan isi Alkitab, terutama Declaration of Independence juga dibangun dari situ. Juga untuk Katolik mungkin demokratis juga, namun tidak seluruhnya kedaulatan kepada rakyat, melainkan ada fase perlahan-lahan gitu. Kenapa perlahan-lahan? Karena ketika sejarah membuktikan ketika kedaulatan benar-benar langsung diberikan kepada rakyat, yang ada terjadi chaos. Contohnya di Revolusi Prancis, yang ada terus-menerus terjadi perpindahan kekuasaan sampai akhirnya Napoleon mengambil kekuasaan dan merestorasi kedudukan gereja gitu. Saya lihat juga, dan itu juga meskipun nggak bisa dibilang Inggris dalam hal ini juga Katolik, namun saya lihat ada beberapa hal yang bisa menganggap ini ke arah Katolik, karena kekristenan Inggris sendiri, Anglikan sendiri terpisah bukan karena teologi, melainkan lebih karena hal-hal politik. Jadi hal-hal teologisnya bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Dan kita lihat gereja juga selain sebagai institusi agama dan pemersatu bangsa, gereja juga di Inggris menjadi alat legitimasi bagi kerajaan, meskipun lama-kelamaan kerajaan semakin kehilangan power di politik, melainkan hanya jadi figur pemersatu.
Itu bisa dilihat di konstitusinya, di mana ada larangan bagi seorang anggota kerajaan yang beragama Katolik untuk menjadi raja, dan harus orang Anglikan karena dia juga menjadi kepala gereja Anglikan. Mungkin buat memperkaya diskusi itu dulu. Makasih. Terima kasih Saudara Mose. Kita akan lanjut ke Saudara Alfonso. Dipersilakan. Kalau saya mungkin lebih ke pembacaannya Huntington ya, lebih ke kritiknya. Huntington itu waktu mengeluarkan tulisan tentang boleh dibilang peradaban itu kan mengguncang dunia barat. Tapi ada pembacaan baru dari Amartya Sen, seorang ekonom dan juga dosen dari India yang di Amerika. Dia tuh malah bilang apa yang diutarakan Huntington tentang ya mungkin klasifikasi negara ke-1, kedua, ketiga, berkembang, developing dan lain-lain sebagainya, itu pada akhirnya malah menjadi legitimasi, jadi dasar bagi taruhlah negara-negara ke-1 untuk pergi dan menghadirkan neokolonialisme. Dan balik lagi ke penjelasannya Saudara Hendri tadi, dengan dasar kapitalisme tadi, menyelamatkan. Jadi mungkin bisa dibilang tidak terlalu mengherankan juga kalau salah satu buktinya tuh muncul banyak sekali film yang tipikalnya tuh white savior, di mana digambarkan orang kulit putih itu sebagai penyelamat. Entahkah dia itu membuatkan suaka marga satwa, menghadirkan air bersih, menghapus malaria. Mungkin kalau dipikir orang kan itu kan hal yang bagus. Kenapa malah mendapat exposure negatif gitu? Problemnya sih mungkin lebih ke nanti-nantinya bagaimana. Dari saya mungkin segitu dulu aja. Oke, terima kasih Saudara Alfonso. Saya juga mau menambahkan terkait dengan pernyataan Alfonso. Nggak sepenuhnya setuju juga sih. Kenapa disorot sebagai sesuatu yang kurang baik? Ya, itu yang tadi white savior tadi. Sebenarnya karena pada kenyataannya juga kolonialisme dan imperialisme ya berdampak buruk gitu. Maka dari itu ketika ada film-film propaganda yang muncul di dalam pop culture-nya Barat terkait dengan white savior tadi, orang-orang itu ya yang merasa dirinya bangsa yang tereksploitasi, bangsa yang terjajah akan bereaksi negatif dan lain gitu loh, dibandingkan dengan orang-orang yang lebih merasa dirinya setara dengan bangsa kulit putih gitu loh. Maka dari itu ya itu tadi reaksinya yang nggak sebagus seperti yang diharapkan gitu loh. Makanya imperialisme dan kolonialisme itu sendiri ada dampak buruknya, ada dampak positifnya juga gitu loh. Ya nggak sepenuhnya buruk juga, nggak sepenuhnya bagus gitu. Kita mesti lihat dari dua sisi tersebut, yang dimana memang kolonialisme dan imperialisme membawa kemajuan baik itu teknologi dan lain sebagainya, tapi ya harga yang harus dibayar ya eksploitasi dan juga mungkin bisa yang lebih diperparah ya pembantaian massal seperti orang-orang di Kongo yang dilakukan oleh Raja Leopold kedua, yaitu katanya korbannya juga banyak. Itu bisa dibilang sebagai produk dari kolonialisme dan imperialisme. Bisa juga produk dari merkantilisme juga sih, karena banyak negara merkantilisme dan kapitalisme. Karena memang banyak negara yang dimana yang menganut merkantilisme dan juga yang menganut kapitalisme, yaitu ya mereka hanya mementingkan ya profit semata gitu loh. Orang-orang lokal yang mereka jajah, yang katanya mereka mau
menjadikan mereka, mau dikristenkan, mau dibuat peradaban, memperkenalkan peradaban kepada mereka, tapi pada kenyataannya tidak dilakukan gitu loh, dan itu jauh dari nilai-nilai kekristenan gitu loh. Ya bukan ego komunis juga ya, tapi intinya adalah ya harga yang harus dibayarnya itu ada gitu loh ketika kita berbicara mengenai kolonialisme dan imperialisme. Itu aja tanggapan dari saya untuk saudara Alfonso. Terima kasih. Dan kira-kira apakah ada pernyataan lainnya dari yang lain, atau juga mungkin ada yang mau bertanya ke saudara Henry terkait dengan masih berhubungan dengan presentasinya? Oke, karena ini nggak ada, jadi saya tunjuk aja ya yang belum ngomong. Oke, saudara Marul, boleh dipersilakan untuk menanggapi. Halo ya, gue masih nyimak aja sih. Oh, masih nyimak. Belum menanggapi apa-apa. Cuman gue udah cukup belajar sih sebenarnya tentang yang perbedaan budaya ini, budaya ortodoks sama budaya barat. Karena kan cuman sih sebenarnya kalau misalnya bisa kita omong ya, untuk urusan budaya ortodoks Rusia lah kita yang katakan. Nah sebenarnya kan di Eropa itu waktu masih zaman kerajaan-kerajaan sebelum Perang Dunia I kan udah ada, gue lupa namanya apa tuh. Nah, kalau nggak salah namanya Dewan Keluarga Negara-Negara ya Eropa deh. Sampai akhirnya di situ yang Kesultanan Turki dia juga masuk tuh ke dalam dewan itu. Jadi di situ ngatur kayak misalnya budaya Eropa kayak gimana, terus habis itu perihal deal-dealan antar negara gimana, kalau ada kasus diurusnya yang kayak gimana gitu-gitu. Gue lupa kalau nggak salah namanya. Mungkin lu tahu kali ya, Son ya? Namanya apa gitu, kayak cikal bakal Uni Eropa gitu. Jadi sebenarnya budaya ortodoks sendiri khususnya Rusia udah banyak tercampur baur sama budaya barat juga sih, budaya Renesans khususnya ya. Apalagi negara-negara ortodoks baru tuh yang baru bebas dari Kesultanan Turki kayak Yunani, Rumania segala macam, itu kan mereka juga udah mulai kemasukan sama budaya Eropa kan, budaya barat gitu. Sistem kerajaannya, sistem apanya segala macam. Nah, itu gimana tuh tanggapan lu pada? Oke. Terkait dengan tadi yang dewan-dewan Eropa itu ya, itu institusinya di Perang Dunia Pertama ya tadi ya? Sebelum Perang Dunia Pertama ya, Marul? Iya, sebelum Perang Dunia Utama, dan itu dia yang menekan Kesultanan Turki sampai buat reformasi, sampai yang jizya dihapus di Turki. Itu gara-gara itu tuh, gue lupa namanya dewan apa gitu. Kalau nggak salah Dewan Keluarga Negara-Negara Eropa. Itu kayaknya lebih ke sekutu deh. Jadi kayak ini semuanya sih. Semuanya. Karena negara-negara barat kan pemenang perang. Yang di blok sekutu, makanya bisa. Ini sebelum Perang Dunia I jauh. Gue kurang tahu sih ya. Kalau ini. Nah, gitu. Kalau cikal bakal Uni Eropa mah sebenarnya lebih ke komunitas ekonomi. Yang pertama. Iya, namanya bentar, gue lupa. Coal and Steel. Enggak, itu cikal bakal Uni Eropa. Yang mas gue menurut lu pada nih budaya ortodoks sebenarnya seberbeda apa gitu loh dari budaya barat, budaya Eropa lah, budaya barat gitu. Karena kan pertukaran budayanya lumayan kencang juga tuh. Gitu. Oke. Jadi kalau dari yang lain ada yang mau menanggapi pernyataannya Saudara Marul, bisa dipersilakan. Oke, Saudara Henry dipersilakan.
Ya, nanggapi semua aja mungkin ya. Yang tadi sudah 3 atau bahkan 4 yang bertanya gitu. Untuk saudara Mose tadi ada keberatan tertentu ya tentang kenapa kita tidak mendiferensiasi Katolik dengan Protestan begitu. Mana tadi? Nah ini di bagian ini ya gitu. Sebenarnya eh, relatif ya kalau kita bilang sangat arbitrer gitu. Saya sendiri juga tidak setuju gitu. Kenapa kok Katolik dan Protestan itu di apa namanya tidak dibedakan gitu dan disamakan begitu saja oleh Quigley. Yang membedakan itu Huntington. Dan Huntington mengambil beberapa dari Quigley, sekedar tambahan gitu. Khususnya peradaban Amerika Latin dan Filipina itu sebenarnya mereka terlalu aneh untuk bisa disebut sebagai Barat gitu, karena peradaban Spanyol dan Portugis itu hanya memenuhi 3 ini warisan klasik dari Kristendom dan bahasa Latin. Tetapi untuk 5 lainnya yang notabene jiwanya peradaban Barat itu nihil di negara-negara kayak Argentina, Meksiko, Meksiko dan Kolombia ya terutama. Mereka kan cenderung malah diperintah oleh orang-orang yang strongman gitu, caudillo gitu. Sehingga tidak memiliki sekularisme, supremasi hukum dan terutama supremasi hukum dan juga demokrasi gitu. Apa namanya? Kalau kenapa tidak dibedakan ya sebenarnya itu kemauannya Quigley sih. Tetapi kalau saya sendiri juga membedakan gitu. Karena ada perbedaan signifikan terutama di peradaban Spanyol, Portugis dan turunannya dengan Barat kebanyakan gitu. Tetapi untuk apa namanya uh, yang ada di daerah mana ya? Tidak salah. Daerah yang samping-samping begitu. Perancis terutama. Perancis itu juga sebenarnya karena memiliki ide pencerahan yang banyak. Orang-orang kayak Montesquieu atau kemudian Voltaire itu sebenarnya juga dari situ begitu. Jadi ya tetap bisa diperhitungkan sebagai Barat. Lalu kemudian untuk Alphon yang uh, apa ya white hero gitu. Sebenarnya kalau menurut pembacaan dari pasca PD1 white hero itu sudah tidak ada gitu. Atau minimal sudah sangat ke nerf gitu karena white man's burden itu sudah dipertanyakan demikian gitu apalagi setelah misal apa misalnya Jepang menang atas Rusia atau Jepang menang atas orang-orang Inggris gitu jadi itu dua apa ya, sudah dipertanyakan juga gitu dan sekarang kita ngelihat malah yang ada white guilt gitu loh apa namanya malah misalkan ada perusahaan yang hanya menerima orang kulit selain putih dan orang putih nggak boleh daftar gitu jadi malah terbalik sekarang kalau untuk di beberapa tempat gitu karena terlalu hyper kiri. Nah, yang Antifa fenomena Antifa kemarin itu juga sebenarnya salah satu reverse psikologi dari mentalitas perang dunia pertama. Orang perang dunia apa namanya? Pra dunia pertama kan merasa bahwa tugas orang Eropa untuk membuat orang-orang misalkan di Asia itu untuk beradab gitu. Nah, sekarang malah terbalik begitu. Orang kulit putih yang harus minta maaf gitu karena telah melakukan penjajahan sedemikian rupa yang kejam di Asia dan lain sebagainya. Kemudian untuk tadi yang apa ya Maru ya sudah saya jawab tadi yang apa sebelum PD1 itu apa yang menjadi itu apa namanya pra pra Uni Eropa ya itu sebenarnya Concert of Europe itu yang menata Eropa pasca Napoleon gitu hanya saja untuk Ottoman itu apa ya nyebutnya masih tetap menjadi objek dari kajian orientalis gitu loh sehingga susah sekali untuk diintegrasikan ke Concert of Europe bahkan setelah apa namanya ya setelah ada upaya-upaya pembaruan misalnya Tanzimat gitu sudah tetap tidak bisa begitu untuk Eropa proper ya mungkin secara de jure masih bisa diakui tetapi sebagai segmen of Europe sebagai orang sakit Eropa gitu. Tetapi untuk sebagai anggota Eropa sendiri malah sampai sekarang pun kan juga susah toh Turki untuk masuk ke Uni Eropa nah itu salah satunya juga karena turunan dari situ gitu. Wong Ottoman menguasai bahkan sedemikian luas saja masih tetap dianggap bukan Eropa apalagi sekarang begitu.
Lalu kemudian untuk apa namanya pertanyaan mengenai kenapa kok peta Indonesia begitu gitu ya. Peta Indonesia begitu sebenarnya itu bukan dalam pengertian absolut ya, bahwa Indonesia itu apa namanya hanya ada di blok kanan atau blok kiri gitu. Sebenarnya malah melampaui itu gitu. Peta tadi itu menunjukkan afiliasi persejarah gitu. Sebenarnya kenapa kok ini peta mana tadi petanya? Ini petanya ya. Kenapa kok ini biru gitu? Ini juga bukan karena masuk ke dalam biru yang gelap ini gitu, tapi hanya situasional ya. Kalau pas zamannya Soekarno ya merah, kalau pas zamannya Orde Baru ya biru begitu. Jadi nggak mengikat, nggak tetap begitu. Jadi lebih ke cuma petanya sih, bukan bukan karena ada apanya gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Henry. Mau nanggepin aja terkait dengan peta tadi. Kenapa Indonesia masuknya ke biru ya? Kita lihat aja Indonesia kan memang udah tidak main udah istilahnya memusuhi yang ideologinya merah gitu, komunis. Makanya masuknya lebih ke sekutunya dekat Amerika, dan justru Indonesia merupakan negara yang berhasil yang dibuat Amerika untuk tetap tidak terjatuh ke dalam komunisme, dan juga barengan dengan Thailand. Thailand itu juga nggak berhasil masuk ke komunisme kan, karena dia sekutu Amerika juga. Pertama, kedua juga figur seorang raja lebih kuat gitu loh daripada ideologi-ideologi lainnya yang ekstremis kiri gitu. Terus apa kenapa? Oh ya, oke, udah paham berarti. Terus saya juga mau pengen sebenarnya bukan mau gimana-gimana, cuman kayak mau membenarkan aja untuk peta peradaban yang Saudara Henry kira-kira boleh oke. Itu di bagian yang merah itu kan lebih ke peradaban Tiongkok. Itu memang benar, ada China, Mongolia, Korea, dan juga Vietnam. Nah, Jepang sendiri ini sebenarnya itu dia masih masuk ke dalam peradaban Tiongkok. Kenapa? Ada sebutan kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Sinosphere influence gitu. Jepang itu juga secara tradisi budaya itu masih dipengaruhi dengan Konfusianisme sebenarnya. Walaupun ya agama lokalnya berbeda gitu loh, bukan agama dari paganismenya Tiongkok, tapi beberapa nilai-nilai Konfusianisme itu diimpor dari Tiongkok ke Jepang itu pada masa dinasti Tang. China dinasti Tang, dan juga Jepang itu masih pas zamannya Heian period atau Asuka gitu. Kayaknya Asuka dia lebih awal. Jadi ya maka dari itu Jepang itu harusnya masuk ke dalam Sinosphere influence gitu. Jangankan ini nilai-nilai dan budaya, itu juga sistem penulisan juga sama. Jepang juga menggunakan kalau Mandarin kan nyebutnya Hanje. Nah, kalau Jepang kan nyebutnya kanji. Jadi sebenarnya memiliki kemiripan lah. Mereka menggunakan huruf tradisional dari Tiongkok gitu. Itu aja sih ralat sedikit lah terkait dengan peradaban Tiongkok, karena kebetulan juga saya memang peminat dari yang ngebahas tentang peradaban Tiongkok. Itu aja dari saya, dan juga kira-kira apakah ada tanggapan lainnya dari yang lain? Oh ya, tadi sedikit tentang itu ya. Soal kenapa kok Jepang itu peradaban tersendiri. Sebenarnya kalau disuruh pribadi sih, ya memang saya yakin kalau Jepang itu peradaban yang masih satu dengan peradaban Tiongkok gitu. Hanya saja kalau pakai pendekatannya Quigley maupun Huntington, dua-duanya ini sama-sama bilang kalau Jepang itu peradaban tersendiri. Walaupun aku tahu gitu, CJK yang daerah CJK ya, kemudian daerah yang tadi yang pengaruh Konfusian itu sebenarnya nggak hanya pengaruh Konfusian, pengaruh Shinto-nya pun juga terpengaruh dengan Tao gitu. Sampai ada kalau
orang Jepang nyebutnya onmyodo gitu, yin yang tao gitu, jalan yin yang gitu, itu juga ada. Dan sebenarnya pengaruhnya sangat-sangat signifikan di apalagi reformasi Taika, dan Buddha pun juga datangnya juga dari Cina dan Korea gitu. Di Jepang hanya saja memang dua tokoh ini yang memang kebetulan sinkron untuk sepakat bahwa Jepang itu peradaban yang berbeda dari peradaban Tiongkok gitu kira-kira. Jadi bukan keralat sih jatuhnya, lebih malah ke kritik gitu. Tapi ya terima kasih sudah membuat suatu kritikan untuk dua tokoh ini, Bung Jason. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Henry juga. Oke, karena ini juga sudah lumayan banyak juga yang merespon dan juga bertanya, dan saya masih memberikan satu kali kesempatan lagi untuk ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan materi presentasi hari ini. Mungkin untuk terakhir bisa ditunjuk satu orang lagi yang belum banyak ngomong hari ini, ya Ko Kevin, kira-kira apakah ada tanggapan? Belum sih, soalnya apa ya? Masih kurang di juga sih. Paham juga soal peradaban ini. Iya. Di situ. Oke, karena belum ada tanggapan dari Ko Kevin sendiri, ya mungkin bisa dipindah ke satu orang lagi. Mungkin Saudara Dian. Kira-kira apakah ada tanggapan? Kalau dari aku sendiri sih, ini maaf nih ya, karena aku juga sebenarnya masih sambil mencerna ini ya. Terus terang tadi aku sendiri pun juga setuju sama yang dari orang yang nanggepin pertama itu. Karena apa? Kalau kita bilang ini adalah sebuah negara pertama, negara kedua, negara ketiga, nanti itu jatuhnya cuma bikin suatu pengkotakan dalam pikiran aja sebenarnya. Biarpun seperti yang udah dibilang tadi, kalau kita berbicara setara, kalau setara itu kan sebenarnya sifatnya cuma sekedar filosofis saja ya, tolak ukurnya kan secara jelas kan nggak ada yang apa yang bisa dinamakan setara itu, karena itu kan sebuah produk dari filosofis pikiran aja. Tapi sebenarnya aku juga setuju sih sama yang dibilang yang pertama tadi ini lebih ke arah cocok logi sebenarnya, tapi masih bisa untuk didiskusikan gitu. Makanya terus terang aku dari tadi ini sekalian menyerap sekaligus juga itu dah pingin ngasihin tanggapan, tapi gitu dah kayak kira-kira pantas nggak ini ya buat diomongin gitu. Sebenarnya gini sih, nggak apa-apa sih kalau ada sesuatu yang mau ditanggepin, mendingan ditanggapin aja. Jangan ragu ketika apakah ini pantas atau tidak. Sebenarnya kita di sini kan semua sama-sama belajar, maka nggak apa-apa kalau ada tanggapan ataupun ada kritik maupun saran itu dilakukan di sini gitu loh. Karena ini kan kita juga memberikan kesempatan kan untuk untuk saling mendiskusikan. Jadi biar supaya nanti ada jalan tengahnya lah, walaupun kita punya perbedaan pendapat gitu loh. Jadi nggak masalah diungkapkan aja gitu. Kalau memang ada ide, gagasan dan juga argumen lainnya dari perspektif yang berbeda gitu loh. Itu aja sih pesan dari, ya ini malah jadi ceramah gue di sini. Oke. Oke, karena oh ya, untuk Saudara Rolandi, kira-kira apakah ada tanggapan? Soalnya tadi memang di chat udah merespon banyak sih, cuman mungkin sesekali lah memberikan pernyataan, ngomong langsung. Kira-kira apakah ada pernyataan atau pertanyaan sekalipun juga boleh? Mohon maaf ralat dikit untuk tadi Bung Jason.
Ya. Biasanya kalau LS selesainya kan jam 9 gitu. Apalagi kita mulainya tadi 19.15 ya, 7.15. Jadi mungkin jangan dibatasi yang terakhir dulu gitu. Kita kan Oh. masih bisa. Iya. Oh iya, Jadi jangan santai dibatasi. saja. Oh iya ya, takutnya kelamaan. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, untuk saudara Dian Rendra. Oh, oke. Berarti saudara Rolandi nggak punya tanggapan. Mungkin untuk saudara Rendra ada tanggapan atau pernyataan yang lainnya? Apa ya? Ini padahal tadi tuh udah mau keluar. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Kita kasih waktu kok. Santai aja, nggak usah terlalu buru-buru. Oh, ya. Marul ini ya. Oh ya. Sambil menunggu nggak apa-apa. Saudara Dian mungkin nggak apa-apa dipikirin dulu untuk apa yang mau disampaikan. Coba kita beralih ke saudara Marul dulu. Saudara Marul dipersilakan. Apa ya? Gue tiba-tiba mikir, sempat mikir nggak sih sekarang sebenarnya yang perbedaan apa ya budaya-budaya ini segimana sih? Karena kan kalau kita lihat sendiri kayak semenjak efek yang globalisasi, ya mau Rusia atau gimana, bahkan kalau misalnya di apa ya di internasional Rusia dikesankan Barat kan, dan menurutku memang bisa dikesankan sebagai Barat juga sih walaupun dia nggak masuk Uni Eropa gitu. Kebetulan gue punya teman orang Rusia juga. Dia ada kepahitan dengan bangsa Eropa gitu loh. Padahal dia sebenarnya juga orang Eropa gitu loh. Tapi kenapa dia punya kepahitan dengan bangsa Eropa ya? Seperti yang kita tahu bahwa ketika perang Balkan terjadi itu kan sebenarnya orang Serbia itu kan juga dikeroyok lah sama NATO gitu loh. Jadi makanya dia, teman gue ini yang sebagai orang Rusia yang merasa dirinya temannya dari orang Serbia, itu nggak adil gitu, merasa kayak bahwa NATO itu jahat dan segala macam dan menolak untuk mengklasifikasikan dirinya sebagai orang Barat gitu loh. Ya walaupun dia secara genetik atau biologi keturunannya ya bukan murni orang Rusia, dia ada campuran dari orang Asia Tengah ya, suku-suku Turkik lah. Tapi dia agamanya Kristen Ortodoks juga. Cuman dia sering cerita bahwa dia malu gitu dianggap orang Barat, karena apalagi seperti yang dibahas juga tadi di presentasi bahwa peradaban Barat itu juga sekarang malah lebih parah, udah mulai mengalami degradasi yang sangat parah gitu. Kayak tadi ada istilah white guilt, ada white supremacy segala macam yang saling beradu. Itu menurut saya sendiri secara pribadi itu bodoh gitu loh. Apa ya? White guilt. Ya memang benar dia bangsa Barat ini pernah melakukan kejahatan, kolonialisme, imperialisme, tapi bukan berarti lu nggak boleh tidak bangga gitu loh dengan budaya, dengan identitas lu sebagai orang Barat. Menurutku itu hal yang aneh gitu ketika apa-apa white guilt, mesti minta maaf. Emang kalau Baratnya nggak maju, orang Asia juga nggak bisa ngelakuin kolonialisme? Bisa juga gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya, nggak ada bangsa yang baik gitu loh. Bangsa itu nggak bisa dikategorikan, dikotak-kotakan hitam dan putih. Ada yang jahat dan ada yang baik, itu nggak bisa, karena semua itu masing-masing memiliki interest gitu. Yang ada tuh kepentingan, nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat sebenarnya. Jadi maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa kalau bangsa Barat nggak maju gitu, tetap aja yang itu adalah bangsa Asia, dan kandidat paling pas ya peradaban Tiongkok gitu loh, yang bisa gitu loh dan mampu. Jadi ya intinya ya gitu, white guilt itu adalah sebuah kebodohan, dan white supremacy juga adalah kebodohan. Gak ada manusia lebih superior gitu loh bang, di kotak-kotakan tergantung dengan bangsa tertentu gitu loh. Karena pada awalnya juga bangsa Barat
yang suku-suku Jermanik, suku-suku yang lain-lainnya yang di luar dari bangsa Romawi dan Yunani ya disebut barbar gitu loh. Jadi sebenarnya setiap bangsa itu punya sejarah gitu loh. Dan sejarahnya itu tidak selalu maju gitu. Ada awal gitu, memiliki awal. Jadi makanya kita sebenarnya nggak boleh lupa dengan kita berasal dari mana gitu. Oke, mungkin Marul ada pernyataan lagi atau tanggapan, dipersilakan. Iya, yang kayak gini Sen, mas gue kan sekarang kan kayak apa yang terjadi di Barat juga terjadi di Rusia atau negara-negara Ortodoks lainnya lah. Kayak misalnya apa namanya interest sama agama-agama Timur. Itu kan di Barat kan ada tuh kan gerakan New Age itu kan interest ke agama-agama Timur. Nah, di Rusia juga ada kan interest sama Buddhisme sih biasanya paling kenceng, atau Hindunya biasanya dari aliran Hare Krishna kayak gitu-gitu. Nah, jadi menurut gua mirip kayak udah sulit gitu kita ngelihat bedanya antara negara-negara Ortodoks ini sama negara-negara Barat. Di negara-negara Barat juga ada yang kebangkitan beragama, entah itu dari Katolik atau dari Protestan. Di negara-negara Ortodoks juga ada kebangkitan beragama juga, sama walaupun di negara-negara Ortodoks lebih kuat ya kebangkitan beragamanya. Terus ada yang sama agama Timur juga sama. Terus kalau kita lihat kajian-kajian filsafatnya juga kayaknya hampir nggak jauh beda deh gitu. Terima kasih. Ya, memang kebangkitan agama-agama Timur itu bukan kebangkitan sih, lebih ke orang-orang lebih interest ke agama Timur karena ya itu tadi sesuatu yang baru. Orang Barat kan gitu, lihat-lihat kali yang esotik langsung tertarik gitu. Jangankan agama, lihat budaya Bali aja yang kayak gitu, yang seperti itu aja mereka tertarik gitu untuk mempelajarinya gitu. Budaya Jawa, ada alat musik kayak gamelan segala macam. Intinya adalah kenapa populer di negara-negara Barat ya karena ada ketertarikan itu tadi, sesuatu yang tidak ada di negaranya dan dinilai unik gitu bagi mereka. Jadi gitu. Oke. Iya Marul. Masalahnya itu juga terjadi di negara-negara juga kayak Rusia, Serbia itu udah mulai ada juga kayak gerakan Hare Krishna lumayan terkenal juga kan di Rusia. Terus habis itu Buddhisme, anak-anak muda mulai interest sama Buddhisme juga di Rusia. Nah jadi maksud gue kayak udah nggak ada bedanya lagi gitu loh antara negara-negara Barat sama negara-negara Ortodoks gitu. Nah itu si Henry tuh angkat tangan. Oh ya, bentar. Tadi yang angkat tangan duluan tuh tadi Ko Kevin. Ko Kevin nggak jadi kok. Tadi kayaknya lama jadi pegel tangannya. Oh iya dah, bentar. Jadi gimana? Ko Kevin dulu. Ini agak basic sih, tapi untuk zaman sekarang masih relevan gak sih pembagian bangsa itu Barat dan Timur? Soalnya di peta pun makin lama makin ngaco gitu kan kalau kita lihat peta zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin iya Eropa ini kan masih dibagi dari katakanlah daerah yang kalau Eropa lebih tanda kutip maju sama yang agak terpencil lah istilahnya. Dan ya dulu kan masih zaman tribal kalau ketika Eropa udah mulai jadi bangsa-bangsa. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah kayaknya definisi Barat dan Timur itu pun makin rancu, makin makin nggak jelas gitu, nggak pasti gitu. Kayak misalnya Rusia ini masuknya Barat atau ini ya, tapi kalau di peta ya jelas dia masuknya ke daerah Timur sebenarnya, karena dia tepat di utara Cina, kayak gitu kan. Nah makanya jadi mungkin istilahnya lebih istilah yang lebih jelas lagi kali untuk sekarang ya. Oke. Terus soal di Barat juga atau mungkin tepatnya di Amerika ya. Kayak sekarang pun Amerika lebih buat peradaban baru sendiri dari Barat. Itu cenderung senang sama hal-hal yang kalau sekarang istilahnya yang lagi populer tuh otentik. Dikit-dikit otentik. Kalau aku lihat dari perhatiin dari orang-orang Amerika udah beberapa tahun belakangan ini sih sekitar 4 tahunan
baru-baru ini kayak mereka kayak apa terobsesi sama kata baru itu. Nggak baru sih, cuma baru viral lah istilahnya. Terutama kalau Jepang ya, ini mereka Jepang katanya Jepang itu lebih teratur dan segala macam. Dan itu pun ya sebenarnya nggak ke Jepang doang, tapi ya itu balik lagi kita yang tadi Bali dan segala macam. Itu aja sih. Oke, ini sebenarnya sangat berhubungan juga sih pernyataan Ko Kevin sama Marul. Masih relevan atau enggak sih pembagian-pembagian tadi, dan malahan bisa dinilai lebih udah tergerus gitu, apalagi kan sekarang globalisasi, mobilitas penduduk itu telah membentuk sebuah budaya yang baru gitu loh, yang dimana budaya kebiasaan yang dari timur bisa pindah ke barat, dan dari budaya barat bisa pindah ke timur gitu, karena adanya mobilitas penduduk tadi. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ aja, budaya itu kan juga berkembang gitu loh, nggak stagnan gitu. Budaya itu bisa bergabung, ya ada asimilasi istilahnya, terus ada juga satunya lagi tuh apa sih namanya, sinkretisme dan lain sebagainya gitu loh. Ya jadi makanya jadinya ya itu tadi identitas pun tergerus. Makanya banyak juga negara yang beranggapan bahwa sebenarnya globalisasi itu mengancam identitas dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Ya ada benernya, ada enggak juga sih, karena tergantung dari gimana kita sebagai bangsa yang beradab dan punya kebudayaan, itu tergantung dari kita mempertahankannya. Kalau kita nggak bisa mempertahankannya, ya udah tergerus gitu loh. Apalagi sekarang zaman terkonektivitas, kita nggak bisa menghindari yang namanya konektivitas tadi gitu loh. Dunia tuh udah benar-benar terbuka dan nyambung gitu, jaringan yang sangat kuat gitu loh. Bahkan ada kemungkinan besar 100 tahun lagi ataupun 200 tahun lagi geopolitiknya dunia ini akan sangat berbeda dari yang sekarang gitu loh. Apalagi kan udah generasinya sudah berbeda dan akan memiliki tantangan yang baru dan tersendiri gitu loh. Jadi ya peradaban manusia ini tidak stagnan dan juga tidak tetap, tapi dinamis dan akan terus berubah-ubah dan memiliki siklus gitu loh. Ada yang berjaya, ada yang runtuh. Jadi ya tergantung dari manusia itu sendiri gitu loh. Dan juga tadi saudara Rendra ada pernyataan atau pertanyaan yang mau diutarakan. Soalnya tadi udah diberikan kesempatan untuk menunggu. Oh ya, ya. Gini loh, kan berhubung tadi pertanyaanku secara dasarnya tadi itu sudah dapat ditanyain. Sekarang sih aku jadinya cuma ngasih semacam penguat aja sih dari hal yang sudah disampaikan tadi, yang perkara kebudayaan itu loh. Karena aku sendiri juga melihat orang-orang dari luar itu banyak yang belajar kebudayaan di sini, terus nanti ujung-ujungnya mereka belajar dulu di sini, habis itu nanti mereka bikin semacam sanggar di tempat negaranya. Sebenarnya kalau itu dibilang sebuah pelecehan sebenarnya masuk akal, tapi aku sendiri sih sebagai orang yang budayanya paling sering dicomot ya, aku sendiri sih ngelihat itu sebagai upaya pelestarian sih. Ibarat kan kita lagi buka cabang gitu loh, franchise gitu. Karena kan kita ngomong belak-belakan aja, karena kan kita semua juga nggak punya, tidak semuanya bisa punya akses untuk keluar kan, dan bisa ngajar di sana, bisa punya nama. Jadinya kenapa kalau emang bisa pakai sistem franchise gitu kan enak gitu, hitung-hitung perkenalan gitu.
Biarpun kalau kita ngomong dalam tanda kutip secara karismanya, ya pasti agak berkurang sedikit lah. Ya, tapi aku sih prinsipnya dari kata globalisasi itu sendiri ya kan, yang namanya globalisasi itu kan artinya kan udah semua negara tuh kan semuanya tuh udah apa namanya hubung. Nah, kan kalau udah posisinya sudah saling menghubungkan gitu kan, suka nggak suka, mau nggak mau kan kita harus siap dengan keadaan itu. Iya. Aduh ini si Alexander bikin ketawa ya. Makan monster. Aduh, ya. Ya itu aja sih karena yang aku lihat, karena tadi kan yang sebelumnya maaf aku lupa namanya. Kan dia udah ngasihin contoh-contoh kecil. Nah, jadinya berhubung pertanyaanku udah diserobot, jadinya ya aku ngasihin semacam penguatan aja gitu loh. Oh ya, nggak apa-apa kok. Nah, oh. Oke, ya. Terima kasih Da- sebelumnya. oh ya, terima kasih juga Ya, Saudara Dian. ya. Dan juga tadi Saudara Henry sempat tunjuk tangan, raise hand. Mungkin apakah ada yang mau ditambahkan? Oh iya, menanggapi gitu ya Ya, dari teman-teman semua gitu. Terima kasih atas masukannya gitu. Tetapi mungkin ada sedikit klarifikasi dulu ya sebelum eh, apa namanya menerima kritikan begitu. Karena begini, yang dilihat oleh orang-orang seperti Quigley, seperti Huntington dan yang lain sebagainya itu sebenarnya lebih mencari pada pola-pola abstrak yang relatif stabil gitu. Ketimbang hal-hal yang sifatnya trendy. Kayak misalnya yang tadi dikutip itu kan sebenarnya hal-hal yang sifatnya trendy dan hal-hal yang sebenarnya malah di bawah peradaban begitu. Apa namanya budaya ya misalnya. Sebenarnya kalau dalam klasifikasi Barat sendiri kan memang terjadi macam perbedaan budaya yang signifikan. Budaya Perancis dengan budaya Inggris itu sudah budaya yang berbeda, sudah table manners-nya berbeda, makanan tradisionalnya berbeda, kemudian pakaiannya juga beda dan lain sebagainya gitu. Tetapi itu tidak serta merta kemudian membuat mereka menjadi peradaban yang berbeda. Gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya trendy seperti apa namanya kebangkitan agama, kemudian interest pada agama-agama yang timur gitu. Dan ini pola-polanya lebih fundamental gitu, pola peradaban itu. Sesuatu yang tetap sama walaupun di atas-atasnya itu mengalami perubahan gitu. Misalnya peradaban apa Tiongkok gitu ya. Kan kita lihat dalam berulang kali itu sudah terjadi berbagai macam pengaruh dari asing begitu ya. Dari Mongol, kemudian ada dari India ada pengaruh Buddhisme dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak serta-merta kemudian ini terjadi konteksnya pramodern ya, praglobalisasi gitu. Tapi itu tidak serta-merta kemudian membuat peradaban Tiongkok itu menjadi peradaban India gitu. Atau let's say menjadi peradaban Mongol atau padang rumput itu tidak serta merta. Bahkan dengan hubungan misalkan hubungan maritim Sriwijaya Majapahit dengan Tiongkok lalu kemudian let's say ada satu dua pengaruh yang dibawa ke Tiongkok sana itu juga tidak serta merta membuat peradaban Tiongkok itu menjadi peradaban Nusantara. Akal sehat kita tentu saja akan seperti itu. Nah demikian juga dengan globalisasi di masa sekarang ini. Ya memang betul pakaian barat itu sekarang bisa tersedia di timur, pakaian timur bahkan tersedia di barat dan lain sebagainya gitu. Tapi lebih daripada itu gitu, lebih lebih dalam daripada itu. Nah ini nyambung ke mosi kedua ya tentang Amerika gitu sebagai peradaban tersendiri. Ya selagi logika apa ya? Logika Amerika itu masih sama di 5 bidang tadi ya. Individualisme, sekularisme, demokrasi, konstitusi dan satu lagi apa itu lupa saya itu ya mereka masih tetap digolongkan sebagai barat gitu walaupun ada imigran dari let's say dari India atau dari Afrika masuk ke Amerika tetapi ketika mereka berasimilasi ya mereka menjadi barat begitu walaupun mereka
secara etnik atau mungkin di rumah masih mempertahankan budaya mereka. Yaitu selagi US sama EU itu masih logikanya yang dipakai sama ya walaupun ada perbedaan ya mereka belum menjadi peradaban yang berbeda. Nah begitu juga dengan relevansi ya tadi yang tadi dibawa Mas Rendra gitu, tentang ini masih bisa nggak sih, bahkan masih berguna nggak gitu, karena ini kan pada akhirnya produk filosofi gitu. Ya sebenarnya ini lagi-lagi ya kalau dari Quigley sendiri ya dia sudah meninggal bahkan sebelum Perang Dingin selesai ya. Dia meninggal tahun 77 gitu. Sedangkan Perang Dingin selesai tahun 91 gitu. Ya dia ya hanya bisa melihat sejauh di mana dia hidup begitu. Tetapi bagi kita mungkin bisa ada pembacaan berbeda. Jadi soal relevansinya menurutku sih tergantung. Tetapi kalau menurutku sebenarnya pola-pola ini tetap bisa dibaca dalam derajat tertentu gitu. Walaupun tidak seluruhnya benar ya. Saya pun juga merasa ada beberapa titik di mana itu polanya terlalu mengada-ngada, ada cocok logi di situ gitu. Saya juga merasakan. Tetapi untuk mengatakan bahwa let's say begini. Kenapa kok Rusia sampai sekarang itu diperintah oleh satu presiden yang sama selama bertahun-tahun? Dia setiap kali pemilu menang terus. Kenapa kok Tiongkok itu PRC ya? Itu sampai sekarang juga begitu pola modelnya. Karena kan memang ada warisan dari pemerintah sebelumnya. Kalau Rusia mungkin dari Tsar, dan kalau dari Cina mungkin dari Kaisar gitu, dari Huangdi. Nah, ini yang kemudian terbawa walaupun sudah mengalami perbedaan-perbedaan. Let's say sudah ada Tsarnya jatuh, kekaisarannya jatuh, tetapi tetap ada pola-pola yang diwariskan yang masih konsisten gitu. Nah, itu yang sebenarnya sedang dicari begitu. Dan ini nanti akan mempengaruhi resepsi negara-negara non Eropa dengan hal-hal yang sifatnya Eropa gitu. Demokrasi misalkan. Di Indonesia ini masih susah menerima demokrasi gitu. Sebenarnya, walaupun kita sudah berusaha mencocok logi dengan musyawarah ya. Musyawarah itu kan sebenarnya upaya kita untuk mencocok logi dengan demokrasi barat gitu. Tetapi pada akhirnya kan juga dalam tanda kutip 11-12 gagal gitu. Karena apa? Karena memang kita belum mengalami proses historis yang barat alami sebelumnya. Nah, di situ gitu. Mungkin lebih ke kontekstualisasi nilai-nilai barat untuk mencari relevansinya gitu. Bagaimana kita bisa maju atau modern tanpa menjadi western misalkan. Nah, bisa lebih ke situ gitu ketimbang klasifikasinya itu sendiri. Kesadaran, lebih kepada kesadaran sih bahwa manusia itu tidak bisa dibaca secara kosmopolitan. Tetapi lebih ke ya luas ya, tapi juga ada keterbatasannya gitu. Nah, salah satunya membacanya dengan peradaban ini gitu. Terima kasih. Oke. Berarti ini udah jam 9 juga. Kira-kira apakah mau disudahi aja, ditutup atau gimana? Apakah kira-kira masih ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada ya sepertinya. Oke, berarti ditutup aja. Kesimpulan ini berarti kita masuk ke sesi kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Saudara Henry dari saya sendiri. Jadi intinya adalah sebenarnya kekristenan itu sendiri memang saya setuju dengan pernyataannya Saudara Henry, makanya saya simpulkan opini saya juga bahwa memang kekristenan itu sebagai sebuah agama atau ideologi. Dibilang ideologi tepat nggak sih kalau kekristenan? Cuman ya oke lah, mirip-mirip lah. Jadi intinya adalah merupakan secara hakikat dan secara nature itu berada di tengah-tengah. Makanya ketika yang paling benar-benar sangat berkesan di pendapatnya Saudara Henry di saya adalah ketika dia bilang bahwa kekristenan itu ketika diinterpretasikan ke kanan terlalu ekstrim dan ke kiri terlalu ekstrim, esensi kekristenannya itu akan hilang gitu.
hilang, nggak, karena memang kekristenan itu ya tidak kanan tidak kiri itu, ada berada di tengah-tengah, karena mengadres atau mention yang bagian-bagian permasalahan yang berada di kanan maupun yang di kiri gitu loh. Jadi menurut saya kekristenan itu ya udah otentik di tengah gitu loh. Dan itu saya sependapat dengan pernyataannya Henry dan kesimpulannya tersebut. Tapi untuk Protestanisme maupun Ortodoksnya dibilang bukanlah kekristenan yang otentik karena berat sebelah. Itu sebenarnya saya nggak bisa menyangkal itu, tapi mungkin kalau terkait dengan hal pernyataan tersebut mungkin saya akan mau research kembali lah, karena belum berani untuk menyangkal hal tersebut gitu loh, belum ada dasar buat menjawab hal itu gitu. Tapi di saya sih agak kurang setuju, cuman ya karena belum ada jawaban jadi tidak usah diutarakan lah di sini. Jadi itu aja kesimpulan dari saya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang udah datang dan juga khususnya saudara Henry yang sudah mau membawakan materi di sesi pada minggu ini. Untuk itu saya tutup. Selamat malam semua, dan saya kembalikan lagi ke pemimpin imam besar di sini, saudara Mose, dipersilakan. Ya, terima kasih. Boleh dimatiin dulu ininya.